Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat yang hidup serba kekurangan secara ekonomi. Bahkan hingga dirinya diangkat menjadi khalifah yang keempat menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan. Harun bin Antarah menceritakan penyaksian ayahnya dengan mengatakan, "Pada suatu hari aku datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ia sedang duduk di balai-balai berselimut kain kumal. Waktu itu musim dingin. Kukatakan kepadanya, 'Ya Amirul Mukminin, Allah telah memberi hak kepada Anda dan kepada keluarga Anda untuk menerima sebagian dari harta Baitul Mal. Mengapa Anda berbuat seperti itu terhadap diri Anda sendiri?' 'Demi Allah,' sahut Ali bin Abi Thalib, 'aku tidak mau mengurangi hak kalian walaupun sedikit. Ini adalah selimut yang kubawa sewaktu keluar meninggalkan Madinah.'" Dalam buku Sejarah Hidup Imam Ali radhiyallahu anhu karya Haji Muhammad Al-Hamid Al-Husaini menyebutkan, Asim bin Ziyad pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, pakaian Anda itu terlalu kasar dan makanan Anda pun terlampau buruk. Mengapa Anda berbuat seperti itu?" "Celaka benar engkau itu," jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan para pemimpin supaya menempatkan dirinya masing-masing di bawah ukuran orang lain, agar tidak sampai menambah penderitaan orang-orang miskin. Dalam riwayat lain, Suwaid bin Khaflah juga menyaksikan cara hidup Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia menceritakan penyaksiannya sendiri. "Pada suatu hari aku datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya tidak terdapat perkakas apapun selain selembar tikar yang sudah koyak. Ia sedang duduk di tempat itu. Aku segera bertanya setengah mengingatkan, 'Ya Amirul Mukminin, mengapa rumah Anda seperti ini? Anda adalah seorang penguasa kaum muslimin yang memerintah mereka dan yang menguasai Baitul Mal. Banyak utusan datang menghadap Anda, sedang di rumah Anda ini tidak ada perkakas selain tikar.' 'Ya Suwaid,' jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 'dalam rumah yang bersifat sementara ini tidak perlu ada perkakas, sebab di depan kita ada rumah yang kekal. Semua perkakas sudah kami pindahkan ke sana, dan tak lama lagi kami akan kembali ke sana.' Harun bin Syaid juga menceritakan penyaksiannya bahwa pada suatu hari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib atau keponakan Ali datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk meminta pertolongan. Abdullah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, suruhlah orang mengambilkan uang dari Baitul Mal, bekal belanja untukku. Demi Allah, aku tidak mempunyai uang sama sekali selain harus menjual ternakku." "Tidak," jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku tidak dapat memberimu apa-apa kepadamu, kecuali jika engkau menyuruh pamanmu ini mencuri agar bisa memberi apa yang engkau minta." Ali bin Abi Thalib memperlakukan semua sanak keluarganya dengan perlakuan yang sama seperti terhadap orang lain. Ia tidak mengistimewakan mereka dengan pemberian apapun juga, dan juga tidak pula memberikan fasilitas khusus betapapun kecilnya. Olehnya semua sanak keluarga dilatih dan dipersiapkan mentalnya supaya membiasakan diri berakhlak seperti dirinya. Bahkan kadang-kadang dia mengambil sikap keras dalam membiasakan mereka hidup menurut cara-cara yang diajarkan. Muslim bin Shahih Al-Hannam meriwayatkan bahwa seusai perang Jamal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi ke Kufah. Di sana dia masuk ke dalam Baitul Mal sambil berkata,
Wahai dunia, rayulah orang selain aku. Ia lalu membagi-bagikan semua yang ada di dalamnya kepada orang banyak. Waktu itu datang anak perempuan Al-Hasan atau Al-Husain radhiyallahu anhu, lalu turut mengambil sesuatu dari Baitul Mal. Melihat itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengikuti putranya dari belakang. Kemudian genggaman anak itu dibuka dan diambillah barang yang sedang dipegang. Kami katakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah dia mempunyai hak atas barang itu." Ternyata Ali bin Abi Thalib menjawab, "Jika ayahnya sendiri yang mengambil hak itu, barulah dia boleh memberikan kepada anak ini sesuka hatinya." Sejak sebelum memangku jabatan khalifah, Ali bin Abi Thalib pada prinsipnya memang tidak suka melihat banyak kekayaan kaum muslimin tertimbun dalam Baitul Mal. Sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tabari mengatakan bahwa dalam suatu musyawarah Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu meminta pertimbangan tentang bagaimana sebaiknya yang perlu dilakukan terhadap harta benda yang ada di Baitul Mal. Dalam musyawarah itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengemukakan pendapatnya, sebaiknya harta yang sudah terkumpul itu dibagikan saja tiap tahun dan tidak usah disisakan sedikit pun. Kejujuran dan keadilan seorang yang hidup zuhud, takwa dan tekun beribadah seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu memang sukar sekali dijajaki. Keistimewaan hukum yang berlaku pada masa pemerintahannya ialah persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang. Kebijaksanaannya tidak berat sebelah kepada pihak yang kuat dan tidak merugikan pihak yang lemah. Tanah-tanah garapan yang pada masa pemerintahan sebelumnya dibagi-bagikan kepada sanak famili dan orang-orang terkemuka yang dekat dengan para penguasa Bani Umayyah dicabut dan dikembalikan kepada status semula sebagai milik umum kaum muslimin. Setelah itu barulah dibagi-bagikan lagi kepada orang-orang yang berhak berdasarkan prinsip persamaan. Mengenai kekayaan milik umum kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri dengan tegas menyatakan kebijaksanaannya. Demi Allah, seandainya ada sebagian dari kekayaan itu yang sudah dipergunakan orang untuk biaya pernikahan atau untuk membeli hamba sahaya perempuan, pasti aku tuntut pengembaliannya. Dijelaskan pula olehnya, sesungguhnya keadilan itu sudah merupakan kesejahteraan. Maka barang siapa yang masih merasakan kesempitan di dalam suasana yang adil, ia pasti akan merasa lebih sempit lagi dalam suasana zalim. Di antara beberapa pesan yang diamanatkannya kepada para penguasa daerah ialah, berlakulah adil terhadap semua orang, sabarlah dalam menghadapi orang-orang yang hidup kekurangan, sebab mereka itu sesungguhnya adalah juru bicara rakyat. Janganlah kalian menahan-nahan kebutuhan seorang dan jangan pula sampai menunda-nunda permintaannya. Untuk keperluan melunasi pajak, janganlah sampai ada orang yang terpaksa menjual ternak atau hamba sahaya yang diperlukan sebagai pembantu dalam pekerjaan. Janganlah sekali-kali kalian mencambuk seseorang hanya karena dirham. Begitulah beberapa kisah dari seorang pemimpin yang sangat sederhana yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat bahwa betapa harta kekayaan dan kekuasaan duniawi hendaknya bisa kita jadikan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya bisa kita jaga dan kita gunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang sombong dan berbangga diri terhadap apa yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab.